Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Masyiral muslimin, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Segala puja dan puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Rabbul Alamin. Kita memuja dan memujinya, bersyukur atas limpahan berkah yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita jemaah. Allah Rabbul Alamin telah memberikan kesehatan. Allah Rabbul Alamin telah memberikan waktu luang kepada kita. Allah Jalla Jalaluh telah memberikan kita kesehatan yang kita bisa gunakan untuk ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka itu adalah nikmat yang sangat besar ketika seorang hamba diberikan nikmat oleh Allah Rabbul Alamin, dan nikmat tersebut tidaklah dia gunakan kecuali untuk menghambakan dirinya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian salawat beriring salam kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga salawat beriring salammu, tambahan berkah dan nikmatmu senantiasa tercurahkan kepada hamba kekasih-Mu ya Allah, kekasih kami ya Allah, junjungan kami ya Allah, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, alhamdulillah kita terus bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mana pada kesempatan sore hari yang berbarokah ini kita bisa duduk, kita bisa melanjutkan pelajaran dan kajian kita, yaitu melanjutkan pelajaran atau melanjutkan membahas sebuah kitab yang dituliskan oleh Syekh Fuad bin Abdul Aziz, yaitu Kitabul Adab, yaitu kitab tentang masalah adab, kumpulan adab Islami atau etika seorang muslim yang hendaknya dia miliki ketika sehari-hari, ketika dia masih hidup di dunia ini, ketika dia berjumpa dengan saudaranya, berjumpa dengan karib kerabatnya. Dan ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sejatinya mempelajari adab adalah sesuatu yang sangat besar dalam agama ini jemaah. Karena sejatinya ilmu agama itu tidak akan bermanfaat jika tidak didampingi dengan adab. Begitu juga adab pun tidak akan pernah bermanfaat kalau tidak didampingi dengan ilmu agama. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak dan adab kita semuanya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin. Maka sekarang kita masuki bab yang ketujuh dari kitab ini, yaitu bab tentang permasalahan adab-adab bermajlis. Maka Allah Jalla Jalaluh mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila dikatakan kepada kalian, ayo berlapanglah dalam bermajlis. Jikalau engkau duduk di sebuah majlis, maka lapangkanlah majlis tersebut. Apalagi di sana adalah majlis kebaikan untuk mendapatkan ridha dari Allah Rabbul Alamin. Ayo berlapanglah dengan majlis tersebut. Maka lapangkanlah, niscaya Allah Tabaraka wa Ta'ala akan melapangkan untuk kalian. Ini di antara keutamaan seorang hamba
Ketika ada sebuah majlis kemudian dia melonggarkan dirinya dan mensilahkan ada saudaranya duduk di majlis, ada sahibnya duduk di majlis, maka Allahu Rabbul Alamin juga akan melampahkannya. Atau di sini disebutkan oleh para ulama, di antara maknanya juga ketika ada orang membantu seseorang untuk melakukan suatu ibadah, maka Allahu Tabaraka wa Ta'ala akan membantu urusannya. Dan apabila dikatakan kepada kalian berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan di sini Allahu Jalla Jalaluhu memberikan kabar kepada kita orang-orang yang memiliki ilmu tingkatannya lebih tinggi daripada orang-orang yang beriman. Yang jelas memang dia harus beriman dulu, kemudian dia memiliki ilmu, maka dia derajatnya lebih tinggi daripada orang yang hanya sekadar memiliki keimanan saja. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, Syekh Fuad bin Abdul Aziz hafizahullah Ta'ala, beliau mengatakan, kemudian di antara adab-adab bermajlis, ketika orang duduk di majlis, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita ada adab-adab yang harus dijaga. Di antaranya adalah keutamaan zikrullah dalam majlis dan larangan diadakannya majlis tidak disebutkan nama Allahu Jalla Jalaluhu di dalamnya. Apa maksudnya di sini? Maka berkumpul di sebuah majlis yang mana di dalamnya mengingat Allahu Rabbul Alamin, mengingat apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sunnahnya, maka itu adalah majlis yang terbaik. Adapun sekedar majlis dia duduk, tidak ada mengingat Allahu Rabbul Alamin, tidak ada diskusi, tidak ada menyampaikan kebaikan, cuman sekedar duduk berbicara masalah dunia, entah kemana arahnya, bahkan terkadang ada ghibah di sana, ada namimah di sana, ada menghina orang lain, bukan mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka jelas itu adalah majlis yang sangat buruk, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Maka ia mengatakan, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam atau qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma min qaumin yakumuna min majlisin la yadhkurullaha fihi illa qamu an misli jifati himarin wa kana lahum husratan. Maka tidaklah suatu kaum dia bangkit dari sebuah majlis yang di dalam majlis tersebut tidak ada mengingat Allah, tidak ada memuji Allah, tidak ada berzikir tentang agama-agama Allah, melainkan mereka bangkit seperti bangkai keledai, dan untuk mereka hanyalah kerugian, gak ada yang dia dapatkan. Maka kita lihat kalau ada majelis-majelis yang tidak ada di sana majelis zikirnya, tidak ada mengingat Allah, tidak ada pelajaran ilmu agama mengingatkan untuk ketakwaan kepada Allahu Rabbul Alamin, mereka pulang tidak ada yang dia dapatkan kecuali keburukan semua. Bahkan dosa-dosanya itu semakin bertambah dalam majlis tersebut, dan pahala-pahala yang selama ini dia kerjakan tidak ada lain Allahu Jalla Jalaluhu hapus dengan apa yang dia lakukan dari majlis yang di dalamnya majlis ghibah, yang di dalamnya majlis namimah, dan dia tidak mengingat Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Dan dalam lafaz hadis ini terdapat juga sangkalan terhadap majlis semacam itu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan mereka bangkit seperti bangkai keledai. Maksudnya adalah seperti bangkai keledai yang berbau busuk dan menjijikan. Maka itu semua karena pembicaraan mereka tentang kehormatan dan lain sebagainya. Dia menggibah, dia membicarakan aib orang lain, padahal dia tidak lebih baik terhadap orang yang dia bicarakan dan yang lainnya, jemaah. Dan yang dimaksud dengan kerugian adalah penyesalan. Hal ini karena mereka meremehkannya. Kadang-kadang kita duduk di majlis,
yang di sana tidak ada taklimnya, tidak ada mengingatkan kalamullah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ada apa yang terjadi? Gibahin orang, nyebutin kesalahan orang dan yang lainnya. Dan ini biasa kalau sudah mulai kumpul-kumpul enggak jelas, sudah ngomongin istri tetangga, ngomongin suami tetangga, ada yang lebih buruk daripada diomongin, ada orang ngeredit diomongin, semua kesalahan orang diucap-ucapkan, diungkit-ungkit. Dan dia meremehkan hal tersebut. Dan memang perbuatan seperti ini sangat nikmat sekali, jemaah. Ngomongin orang itu nikmat, jemaah. Nah, luar biasa, tidak terasa sampai berpuluh-puluh aib orang keluar. Ya, coba dirasakan ketika lagi duduk, bahas satu permasalahan merembet kemana-mana. Oh iya si fulanah kayak seperti ini. Oh iya umat ini kayak seperti ini. Oh iya ustadz ini kayak seperti ini. Merembet kemana. Sehingga tidaklah yang dia dapatkan kecuali kerugian dan penyesalan. Dan ingat kata Nabi SAW, ada orang-orang nanti pada hari kiamat yang dia akan menjadi orang-orang yang merugi. Maka para sahabat mengatakan, siapa mereka yang merugi ya Rasulullah? Atau Rasulullah SAW mengatakan, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang-orang yang bangkrut tersebut? Beliau mengatakan pada hari kiamat dia bawa pahala yang sangat banyak. Dia bawa pahala salatnya, dia bawa pahala puasanya, dia bawa pahala duduk di majlis taklim. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan fasyatama hadza wa daraba hadza wa akhadha mala hadza. Tapi dia mencaci maki saudaranya, dia mencaci maki saudarinya. Kemudian dia menghinakan, kemudian bahkan ada orang yang mengambil hak saudaranya dan menzaliminya. Maka kelak pada hari kiamat tu pahala-pahala yang dia kumpulkan dari pahala solat, dari pahala zakatnya, dari pahala dia duduk di majlis taklim, dari pahala mencari nafkah untuk keluarganya yang dia niatkan untuk ibadah, itu dihapus oleh Allah Jalla Jalaluhu karena dia duduk di majlis menggibahi orang lain, majlis menamimah orang lain, mencaci orang lain, menghinakan orang lain dan yang lainnya. Maka berhati-hati dengan majlis-majlis tersebut. Kemudian sebaliknya, jika majlis-majlis itu dimakmurkan dengan menyebut nama Allah, memuji Allah Rabbul Alamin, kemudian mengucapkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka majlis ini akan dicintai oleh Allah Jalla Jalaluhu. Dan orang-orang yang hadir di majlis tersebut akan diberikan kebaikan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La wijtama'a qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man 'inda. Itu ketika ada orang yang kumpul-kumpul di sebuah majlis, dia duduk dari rumah-rumah Allah, dia menyampaikan Al-Quran, dia mendengarkan bacaan Al-Quran, yatadarasuna bainahum, saling mengajarkan satu dengan yang lainnya, kecuali akan turun kepadanya rahmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, akan turun keberkahan dari Allah Rabbul Alamin, akan turun ketenangan baginya. Bahkan yang lebih luar biasa sekali, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, Allah Rabbul Alamin itu sebutkan namanya di langit yang ketujuh, yang mana tidak mudah tu nama seorang itu disebutkan oleh Allah Rabbul Alamin di langit yang ketujuh. Diumumkan, ya Jibril, sampaikan fulan bin fulan, fulanah bin fulan, bahwasanya dia adalah orang yang duduk di majlis taklim, namanya seperti ini, dan disebutkan nama yang terbaik yang dia cintai ketika dia hidup di dunia. Maka ini di antara keutamanya duduk di majlis taklim, keutamanya berkumpul mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala, saling menasihati dalam kebaikan, karena tidak ada kecuali limpahan kebaikan dan keberkahan akan diberikan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian ada sebuah hadis yang berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin, mengabarkan kepada kita akan hal itu. Ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memiliki para malaikat yang mengelilingi jalan-jalan.
Mereka mencari orang-orang yang berzikir. Apabila mereka menemukan suatu kaum yang berzikir kepada Allah, maka mereka saling menyeru satu sama yang lainnya. Kalau dia ketahuin, oh di sini ada majlis taklim, ada orang lagi mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala, saling panggil dia, ayo di sini kita saksikan. Kemari mengambil bagian kebutuhan kalian. Lalu mereka pun mengembangkan sayap-sayap mereka ke langit dunia. Kemudian Rabb mereka bertanya kepada mereka, sedangkan Allah lebih tahu daripada mereka apa yang diucapkan oleh hamba-hambaku. Mereka menjawab, hamba-hambamu bertasbih kepadamu ya Allah. Mereka bertakbir kepadamu ya Allah. Mereka memujimu, memuliakanmu. Lalu Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, apakah mereka melihatku? Para malaikat mengatakan, la, dia tidak melihat engkau ya Allah, tetapi mereka percaya engkau adalah Rabbnya, engkau adalah segala-galanya. Maka dia senantiasa memujimu ya Allah, dia senantiasa bertasbih ya Allah. Dan ini di antara tingkat keimanan kita yang luar biasa jemaah. Walaupun kita tidak melihat Allahu Rabbul Alamin, ya sebagaimana kenyataannya memang seperti itu, kita tidak akan pernah bisa melihat Allahu Jalla Jalaluhu di dunia ini. Karena sungguh dunia ini adalah dunia yang fana, dunia yang akan dihancurkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan akannya diganti menjadi yang lebih baik. Bahkan kita pernah mendengar sebuah cerita bagaimana Nabi Musa alaihissalam, beliau meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk menampakkan dirinya di dunia. Apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala? Maka lihatlah kepada gunung tersebut. Fa in istaqarra, kalau gunung itu tetap, dia tidak hancur, fasatarani, maka sungguh engkau akan melihat aku. Maka sungguh engkau akan melihat aku, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Belum tampak Allah, cuma cahaya saja yang baru kelihatan, maka ja'alahu dakka, Allah jadikan gunung itu pun hancur. Enggak bisa kita melihat Allahu Rabbul Alamin. Tapi keimanan kita, Masya Allah, Allah adalah segala-galanya bagi kita. Dan nanti kenikmatannya adalah ketika kita berada di surga Allahu Rabbul Alamin. Maka Allah akan menampakkan wajahnya dan kita akan melihat bagaimana Rabb yang selama ini kita puji. Dan itu bagi orang-orang yang terus beribadah kepada Allah, bagi orang-orang yang terus memuji Allahu Rabbul Alamin, bagi orang-orang yang terus semakin giat kepada ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah berfirman, bagaimana jika mereka telah melihatku? Para malaikat mengatakan, seandainya mereka melihatmu ya Allah, maka mereka akan semakin giat beribadah, akan semakin memuliakanmu, memujimu, memperbanyak tasbih kepadamu. Allah Jalla Jalaluhu pun mengatakan, dan apa yang mereka minta? Para malaikat menjawab, mereka meminta surgamu ya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, apakah mereka telah melihat surga? Para malaikat menjawab, tidak, demi Allah wahai Rabbku, maka tidak melihatnya. Allah berfirman, lalu bagaimana jika mereka telah melihat surga? Para malaikat mengatakan, seandainya mereka telah melihat surga, niscaya mereka akan semakin bersemangat, semakin mengharapkannya, dan keinginan mereka semakin besar. Allah Jalla Jalaluhu pun mengatakan, apa yang mereka minta, apakah mereka minta perlindungan darinya? Maka para malaikat mengatakan mereka meminta perlindungan dari api neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, apakah mereka melihat neraka? Para malaikat mengatakan, tidak, demi Allah wahai Rabbku, mereka belum melihat neraka. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, bagaimana jika mereka telah melihat api neraka? Maka para malaikat mengatakan, seandainya ya Allah mereka telah melihat api neraka, mereka akan semakin menghindarinya, dan rasa takut mereka akan api neraka akan semakin bertambah. Allah Jalla Jalaluhu pun mengatakan, aku mempersaksikan kalian bahwa sungguhnya aku telah mengampuni mereka. Salah satu dari malaikat itu pun berkata, di antara mereka ada seorang yang bukan bagian dari mereka. Ia datang untuk sesuatu atau
untuk suatu keperluan. Allah berfirman, mereka adalah teman-teman satu majlis, tidaklah yang duduk di samping mereka akan merasa bersedih. Allahu Akbar jemaah. Bahkan kata Nabi SAW, orang yang sekedar mampir, yang memang niatannya bukan untuk duduk di majlis taklim, kemudian dia duduk mendengarkan majlis taklim tersebut, kata Allahu Jalla Jalaluhu, orang itu adalah bagian orang-orang yang mengingat Allahu Rabbul Alamin. Ini di antara keutamaan duduk di majlis untuk menyebutkan apa yang diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan untuk menyampaikan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka duduk di majlis taklim tidak ada lain kecuali Allah pasti akan mengampuni dosa kita jemaah dan memberikan keberkahan kepada kita, memberikan limpahan kebaikan kepada kita. Bahkan hanya sekadar orang yang mampir dan dia tidak ada niatan untuk datang ke majlis taklim, kemudian dia duduk di sana mendengarkan kebaikan, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan mereka dan teman-teman satu majlis tidaklah orang yang duduk di samping mereka akan merasa bersedih, maka mereka akan beruntung, mereka akan mendapatkan kebahagiaan dan yang lainnya. Cuma yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin. Kemudian yang kedua, di antara adab-adab bermajlis, yang kedua kata Syekh Fuad bin Abdul Aziz, beliau mengatakan memilih rekan semajlis. Maka di antara perkara yang sangat penting kata beliau dalam kehidupan seorang adalah memilih teman satu majlis. Karena seorang akan terpengaruh oleh teman satu majlisnya. Dan ini adalah suatu yang pasti. Betapapun orang tersebut memiliki kekuatan hati dan kepribadian, oleh karena itu Nabi SAW telah menyebutkan atau mengarahkan umatnya agar mencari sahabat yang baik dengan teliti. Ini di antara keutamaan. Kalau kita biasa sudah duduk di satu majelis, carilah teman satu majelis kita itu. Apalagi kita satu circle misalnya, kemudian faham dengan sunnah Nabi SAW. Maksudnya apa? Karena terkadang kita akan terpengaruh dengan orang yang satu majelis kita itu, apalagi dalam kebaikan. Ketika kita tidak hadir di majlis, mereka bertanya, engkau kemana fulana? Engkau kemana fulan? Saling mengingatkan. Ayo kita datang ke majlis, kita duduk untuk mendengarkan kalamullah, mendengarkan hadis Nabi SAW. Maka ini yang terbaik. Maka di antara cara untuk meraih surga Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah mencari teman yang baik, yang senantiasa bisa mengingatkan kita kebaikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalilu. Sesungguhnya agama seseorang itu tergantung kepada agama temannya. Kalau temannya baik, biasanya dia akan menjadi baik. Dan cara untuk melihat orang baik itu lihat temannya. Kalau dia berteman dengan ahli tukang tipu, biasanya nggak jauh dia juga, walaupun tidak senipunya teman tersebut, sedikit-dikit ikut nipu juga dia jemaah. Kalau dia duduk dengan orang yang majelisnya misalnya temannya dia ahli riba, maka tidak jauh kemungkinan mungkin dia akan minjem-minjem dikit atau mungkin minta solusi supaya dia dapat keuntungan dari riba tersebut walaupun tidak banyak. Maka ini Nabi SAW mengatakan bahwasanya seorang itu terkadang tergantung dengan teman dekatnya agamanya. Maka hendaknya dia harus melihat sama siapa dia berteman. Dan disebutkan dalam hadis yang lain, beliau mengatakan as-sahibu sahib, teman itu menarik. Kalau teman kita baik, maka kita akan mendapatkan keuntungan. Kalau teman kita buruk, maka sungguh kita akan mendapatkan celaka dari hal tersebut. Bahkan nanti Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang lainnya, walaupun seandainya kita tidak sama seperti teman buruk tersebut, tapi kita satu majlis, maka Nabi SAW mengatakan kita pun akan terkena dengan dampak dari apa yang dia lakukan. Apa kata Nabi SAW yang mana memperumpamakan ya kepada kita, yaitu teman duduk yang baik dengan teman duduk yang buruk. Beliau mengatakan masalul jalisi salih was-sau'i kahamilil miski wa nafikhil kir. Perumpamaan orang yang berteman dengan orang yang baik dengan orang yang buruk seperti orang penjual minyak wangi atau pembawa minyak misk yaitu minyak wangi dan orang pandai besi, kata Nabi SAW.
Fahamilul misik imma ayyuhdiyaka wa imma an tabta'a minhu. Adapun kalau dia penjual minyak wangi, bisa jadi dia akan memberikan engkau minyak wangi tersebut, atau mungkin engkau akan membelinya, atau minimal lah. Kalau lagi kumpul-kumpul kita sama orang penjual minyak wangi itu, kadang-kadang kalau kita nggak bisa nyoba, disemprotin ke kita, akhirnya kena bau kita wangi jemaah. Dan ini kita mendapatkan manfaat. Sebagaimana dalam hadis yang kita sebutkan yang panjang tadi, walaupun kita sejatinya datang ke masjid, ternyata di sana majlis taklim, gak ada niatan kita duduk di majlis taklim tersebut, gak ada niatan kita dari rumah, saya mau datang ke majlis taklim, tapi ternyata ada kebaikan, kita duduk mendengarkan kebaikan tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kebaikan yang melimpah yang dia akan dapatkan dari Allah Jalla Jalaluhu. Begitu juga ketika kita bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Mungkin kita tidak seperti soleh sahabat kita tersebut. Kita duduk dengan seorang ustadz misalnya, mungkin kita nggak jadi ustadz. Kita duduk bersama pengajar, mungkin kita tidak seperti pengajar tersebut. Tapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka setidaknya engkau mendapatkan kebaikan, engkau mendapatkan pengingat, engkau bisa mengingat Allah Jalla Jalaluhu, kemudian mensyukuri apa yang ada yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dari nikmat yang diberikan. Walaupun kita enggak membeli minyak wanginya jemaah, setidak-tidaknya bau wangi pun melekat di tubuh kita dan kita menikmati kebaikan tersebut. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin, wa imma an tajida minhu rihan tayyiba. Mungkin engkau akan mendapatkan wangi yang baik ketika engkau duduk bersama mereka, walaupun engkau tidak membeli atau mungkin tidak dioleskan dan yang lainnya. Mungkin engkau hanya sekedar mendapatkan wangi yang baik, maka itu adalah kebaikan. Wa nafihul kir, adapun yang dia memiliki sahabat yang buruk, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia kayak seperti orang yang berteman dengan pandai besi. Imma ayyuriqa siyabaka, bisa jadi bajumu akan terbakar karena engkau dekat dengan dia. Wa imma an tajida rihan khabisatan, atau mungkin engkau akan mendapatkan rasa panas atau mendapatkan bau yang tidak sedap, bau dari arang, bau dari pembakaran dan yang lainnya. Maka di sini bukan berarti kita nggak boleh berteman dengan pandai besi jemaah. Ini permisalan saja. Maka teman kita ada pandai besi buat pisau misalnya, kita jauhi. Saya nggak mau duduk dengan engkau. Karena kenapa? Nabi mempermisalkan engkau adalah orang yang buruk. Lah, bukan itu yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan adalah permisalannya. Engkau kalau berteman dengan orang buruk itu seperti pandai besi. Engkau nggak mendapatkan kebaikannya, misalnya nggak jadi pandai besinya misalnya, tapi setidaknya engkau mendapatkan bau dari pandai besi tersebut. Maka hal ini atau hadis ini memperingatkan akan teman duduk yang buruk dan teman duduk yang mengajurkan untuk duduk bersama orang-orang yang saleh dan bertakwa. Dan teman duduk yang buruk ada dua, apabila itu seorang pelaku yang mubtadi atau seorang yang fasik. Maka ini diingatkan kita oleh beliau di sini, Syekh Fuad bin Abdul Aziz, berhati-hati mencari teman majlis, jangan sampai dia orang yang melakukan suatu amalan yang bukan dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau mungkin di sana ada orang-orang yang fasik. Terkadang ada kelihatannya soleh, ada yang kelihatannya bagus, ternyata yang dilakukan adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Betapa banyak kita ngelihat ada teman-teman yang Masya Allah jenggotnya tebal, dia pakai peci putih, ternyata dia duduk nawarin kita jimat. Jemaah, ini ada jimat supaya kebal, enggak mati-mati. Oh, di sini ada dukun yang seperti ini dan seperti itu. Padahal itu adalah perbuatan yang haram, yang dilarang oleh Allah Jalla Jalaluhu dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama seperti orang yang fasik misalnya, kita tahu dia adalah orang fasik. Kalau seandainya kita tidak bisa berdakwah kepada dia, maka berhati-hati dengan orang fasik tersebut. Kemudian ini disebutkan ada dua orang teman yang buruk di sini. Dia itu yang pertama, yang dia adalah seolah-olah seperti kiai tapi mengajarkan sesuatu yang buruk.
Ada orang yang kiai Masya Allah ngajarkan untuk mencaci maki orang, menghina orang, meremehkan orang lain dan yang lainnya. Maka ini adalah orang-orang yang sangat buruk. Di antaranya ada orang yang dia adalah mubtadi'. Mubtadi' itu adalah orang yang melakukan amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekian banyak perkataan para ulama salaf memperingatkan agar waspada terhadap mereka dan tidak duduk bersama mereka karena mereka akan mendatangkan mudarat bagi agama dan dunia. Majelis-majelis mereka tidak akan lepas dari dua hal. Apakah dia tenggelam dalam perbuatan mengada-ngada mereka, atau mereka akan mendapatkan kebimbangan dan keraguan karena berbagai syubhat atau kesamaran yang menyesatkan dari mereka, dan keduanya adalah keburukan. Maka kita hati-hati, apalagi terutama masalah agama jemaah. Cari teman itu harus selektif jemaah. Jangan sampai kita kalau nyari dokter itu luar biasa, sakit sedikit dilihat, oh ini penyakit kulit. Penyakit kulit ini berarti harus datang ke dokter kulit, luar biasa. Kita kan kalau ada sakit anak kita atau kita yang sakit luar biasa nyari dokter, enggak sembarangan. Kadang dokter umum kita nggak datang, padahal dokter umum ini secara umum dia tahu penyakit ini. Tapi kita lebih milih, oh ini khusus untuk dokter kulit, kita datang ke dokter kulit tersebut. Nggak mau kita datang ke dokter umum. Nah, agama juga seperti itu. Jangan sekedar nyomot sana, nyomot sini. Kemudian bahkan ada yang tidak disampaikan dalilnya seperti ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia hanya mengatakan kataku, menurutku, menurut hematku. Kemudian ketika ditanya dalilnya apa, dia mengatakan dalil-dalil terus yang ditanyakan. Ini baik ini. Maka ingat, kita katakan agama itu adalah butuh dalil. Tidak sembarangan kita mengatakan ini dan itu sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau enggak ada dalil yang sharih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ada perkataan para sahabat, ada perkataan dari ulama-ulama kita, ulama yang dia adalah mazhab kita, mazhab yang empat, yaitu Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Maliki, kemudian Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal. Maka kita cari di sana hadis-hadis dan apa penjelasan yang beliau sampaikan. Kemudian disebutkan oleh Abu Kilabah, beliau mengatakan janganlah kalian duduk dengan mereka dan janganlah kalian bergaul dengan mereka, karena sesungguhnya aku tidak menjamin kalian akan aman, bahwa mereka akan menenggelamkan kalian dalam kesesatan mereka dan akan menyamarkan sebagian besar perkara yang telah kalian ketahui. Sampai ada orang yang ngajak kita berhenti sholat, jemaah ada. Oh, sholat itu sekedar syariat saja, kulitnya saja. Maka yang intinya itu adalah ma'rifat. Ma'rifat itu kalau udah Allah menyatu dengan kita, nggak perlu kita sholat. Maka siapa yang mengajarkan hal tersebut? Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling khusyuk, orang yang paling mulia, orang yang paling bertakwa kepada Allah, orang yang paling takut kepada Allah Rabbul Alamin. Beliau paling paham dengan syariat, beliau paling paham dengan hakikat, beliau paling paham dengan ma'rifat. Beliau tidak pernah meninggalkan sholat, beliau tidak pernah meninggalkan kebaikan yang lainnya jemaah. Maka jangan sampai kita duduk dengan orang-orang yang bahkan akan membuat samar dari agama kita, karena itu akan membuat kita binasa dan yang lainnya. Maka duduk di majelis, bertanya ini dalilnya apa. Ketika kita dapatkan, maka kita kerjakan, bukan hanya sekedar oh seperti ini, oh seperti itu, tanpa mengeluarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan pula oleh Imam Ibnul Mubarak, beliau mengatakan, jadikanlah majlis kalian bersama orang-orang miskin. Janganlah engkau bermajlis dengan pelaku-pelaku, yaitu mubtadi, yang melakukan amalan-amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena biasanya orang-orang miskin itu ya orang-orang yang memang hatinya itu terbuka dengan hal tersebut. Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, ketika ada seorang yang dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah kebaikan dan keburukan, apa kata Nabi SAW? Istafti qalbak. Ayo tanya hatimu. Albirru matma'annat ilaihi nafsu wa matma'annat ilaihi qalbu. Maka kebaikan itu adalah ketika engkau kerjakan merasa aman dan nikmat engkau, tenang engkau, dan ini adalah hati-hati yang selamat.
yang ada pada orang-orang miskin, yang ada pada orang-orang yang tidak tercampur hatinya dengan perbuatan-perbuatan yang aneh-aneh dan seterusnya. Kemudian disebutkan juga oleh Al-Fudail bin Iyad. Beliau mengatakan sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mencari halaqah-halaqah zikir. Maka perhatikanlah bersama siapa engkau duduk semajlis, dan janganlah engkau duduk semajlis dengan orang-orang yang mubtadi, karena sungguhnya Allah tidak akan melihat mereka. Dan tanda kemunafikan adalah seorang berdiri dan duduk bersama pelaku mubtadi tersebut. Kemudian disebutkan juga di sini, jika teman duduk kalian adalah orang yang fasik, maka engkau akan mendengarkan perkataan-perkataan yang kotor, ucapan-ucapan yang batil, ghibah, terkadang mengabaikan solat, melakukan perbuatan maksiat yang lainnya yang akan mematikan hati. Mungkin awal-awalnya Masya Allah, Ustadz kan kita diperintahkan tidak menjauhi mereka Ustadz, kita mau berdakwah. Iya, itu kalau engkau memang memiliki kekuasaan silakan, boleh, nggak jadi masalah. Misalnya antum atau kaum muslimat misalnya jadi kepala mungkin perusahaan, manajer misalnya, itu bisa diatur. Dia pelaku maksiat, buatkan jadwal setiap kali selesai sholat berangkat sholat, kemudian dikurang-kurangin, nggak boleh ngerokok di sini, ayo tutup aurat, bisa. Kita memiliki kekuasaan. Ini kita sudah nggak ada ilmu, nggak ada berpengalaman, kumpul dengan ahli maksiat, mungkin sehari, 2 hari, seminggu kita bisa ceramah kebaikan. Lama-lama mereka mengatakan ini kata-kata kotor, lama kita juga terhanyut dengan hal tersebut. Dan banyak kita lihat Masya Allah, ketika mereka adalah orang baik, duduk dengan orang-orang yang buruk, mulailah lisannya mencaci maki orang lain, menghinakan orang lain, meremehkan orang lain. Kemudian dia pun menjadi orang-orang yang fasik tersebut, dan dia sebelumnya padahal dia adalah orang-orang yang istiqomah. Karena mereka duduk dengan orang fasik, maka pun dia pun meninggalkan keistiqomahan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mulai majlis ta'lim dijauhi, mulai juga baca Al-Quran tidak pernah tiap hari. Kemudian yang keluar adalah ucapan-ucapan kotor, ibadah salat dan yang lainnya juga tidak pernah dia kerjakan. Kemudian yang berikutnya, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah wa Rabbul Alamin, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allahu Jalla Jalaluh, yang ketiga di antara adab bermajlis adalah ucapan salam untuk orang yang berada di majlis ketika datang dan pergi. Ini di antara adab. Kalau ada orang majlis, Masya Allah, maka kita datang Assalamualaikum. Dan kalau ada orang yang salam kemudian yang majlis itu banyak, kemudian yang jawab cuma satu, maka itu sudah cukup. Yakfi anil baki, maka cukup dari yang lainnya. Yang satunya saja salam, yang lainnya tidak perlu salam. Tapi kalau dia mau salam semuanya, maka itu lebih afdol. Kemudian ada segerombolan orang misalnya mau masuk ke majelis, satu saja yang salam, itu juga boleh. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian beliau mengatakan, telah disebutkan kepada kita tentang adab-adab mengucapkan salam, dan penjelasan bahwasanya termasuk amalan yang disunnahkan adalah mengucapkan salam kepada orang-orang yang berada di suatu majelis, ketika mendatangi mereka dan ketika hendak pergi meninggalkan mereka. Ini disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia mengatakan, apabila seorang di antara kalian mendatangi suatu majlis, maka hendaknya dia mengucapkan salam, dan apabila dia ingin duduk maka duduklah. Kemudian apabila dia berdiri untuk pergi, maka hendaknya mengucapkan salam. Sesungguhnya yang pertama tidaklah lebih utama dari yang terakhir. At-Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hadis hasan. Maka di sini ada syariat, ayo kalau berjumpa dengan teman kita itu salam. Dan ini juga diantara ada dua kaum muslim atau muslimah, misalnya dia bertemu dengan sahibnya, salam. Bahkan keutamaan salam ini kita sebutkan sudah, tidaklah ada orang yang ketemu kemudian salam, dia berjabat tangan dengan sahibnya ini, maka Allahu Jalla Jalaluhu akan hapus dendam yang ada pada dirinya dan diri temannya sebelum dia lam yatafarraqa, sebelum dia berpisah dari hal tersebut.
Dan ingat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian enggak akan bakalan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu. Dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum, maka maukah kalian aku kasih kabar, kasih tahu apa sih amalan yang bisa membuat kalian saling mencintai? Beliau mengatakan afsus salam bainakum. Ayo tebarkan salam di antara kita kepada orang yang kita kenal, baik dia jenggotan atau enggak jenggotan, dia adalah kaum muslimin, salamin dia jemaah. Masuk ketemu salamin. Kemudian ketemu mungkin sama kaum muslimat, dia pakai cadar misalnya, ketemu dengan yang enggak pakai cadar, mungkin ketemu yang enggak pakai jilbab, juga salamin dia. Selama kita tahu dia adalah orang-orang muslim. Adapun kalau kita tidak tahu bahwasanya dan kita ragu bahwasanya dia adalah orang-orang kafir, maka Nabi SAW mengatakan la tabda'u as-salam, janganlah kalian memulai salam kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ini yang ketiga. Kemudian yang berikutnya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, di antara adab-adab bermajlis, dimakruhkan menyuruh orang berdiri dari tempat duduknya kemudian dia duduk di sana. Mungkin karena dia mungkin sebagai pimpinan misalnya, atau dia mungkin sebagai DKM misalnya, ada orang duduk di depan disuruh minggir. Oh, ini khusus untuk ana duduk, nggak boleh. Bahkan dalam sebuah kaidah disebutkan man sabaqa anil mubah fahuwa haqqu bihi. Barang siapa yang dia mendahului sesuatu yang mubah, yang boleh di sana, enggak ada masalah halal haramnya misalnya, dan yang sekedar boleh saja misalnya duduk di depan. Enggak ada yang mengatakan oh ini khusus harus tempat ini dan yang lainnya, enggak ada. Maka ketika dia bisa duduk di sana, tidak boleh orang yang berikutnya menyuruh dia berdiri kemudian dia duduk di tempat tersebut. Maka beliau mengatakan di sini Syekh Fuad bin Abdul Aziz, siapa saja yang duduk di tempat yang dibolehkan seperti masjid misalnya atau yang semisalnya, maka ia lebih berhak dengan tempat duduknya dibandingkan selainnya. Di mana jika tiba-tiba meninggalkan duduknya tersebut suatu perkara, kemudian dia kembali lagi ke tempat duduk semula untuk selang waktu yang tidak begitu lama, maka dia lebih berhak dengan tempat duduknya itu, dan ia boleh menyuruh orang yang duduk di tempatnya untuk berdiri. Ini dia dibolehkan. Dia sudah duduk, kemudian dia hajat mungkin kencing sebentar, balik, ternyata dia pengen duduk lagi di sana, ada orang yang duduk, mungkin disuruh geser boleh. Tapi kalau dia mencari tempat duduk yang lain, maka itu juga tidak jadi masalah. Adapun yang orang yang memang sudah duduk dari awal misalnya di sana, dia duduk di sop paling depan, tiba-tiba dia datang terlambat, kemudian memerintahkan orang berdiri, maka jelas ini adalah hal yang dimakruhkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya. Dan hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam jemaah. Dalam sebuah hadis yang dibawakan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian berdiri, dalam riwayat Abu Awana, barang siapa di antara kalian berdiri dari tempat duduknya kemudian dia kembali ke tempat duduknya tersebut, maka ia lebih berhak dengannya dibandingkan orang lain. Dan sebaiknya orang lain yang berada di tempat duduk tersebut tidak membencinya, karena memang dialah yang lebih berhak untuk duduk di tempatnya semula. Oleh karena itu dijumpai larangan menyuruh seorang berdiri dari tempat duduknya yang dibolehkan baginya. Kemudian disebutkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang seorang meminta orang lain untuk berdiri dari tempat duduknya dan orang lain duduk di tempatnya, akan tetapi lapangkanlah dan luaskanlah, tafassahu wa tawassau, lapangkan dan luaskan. Dan Ibnu Umar membenci seorang berdiri dari tempat duduknya lalu ia duduk di tempat orang tersebut, dia menyingkirkan orang yang pertama, maka ini tidak layak. Kemudian hikmah pelanggaran ini agar seorang tidak melecehkan hak orang muslim yang akan menumbuhkan perasaan benci, dan dianjurkan bersikap rendah hati yang akan menumbuhkan kasih sayang
dan kedudukan setiap orang sama berkaitan dengan perkara yang mubah, semua sama. Sama seperti masuk ke kamar mandi, mau dia Asia presiden apa harus ngantri dia, kecuali kalau yang lainnya ridho misalnya, ya sudah Pak Presiden engkau duluan misalnya, maka silakan. Tapi kalau semuanya pada mau kencing semua, tiba-tiba ada Pak Presiden di belakang misalnya, kemudian nyuruh minggir, maka jelas ini tidak dibolehkan. Apalagi ini adalah perkara yang mubah. Kemudian beliau juga menyebutkan di sini, kedudukan setiap orang sama berkaitan dengan perkara yang mubah. Siapa yang telah mendapatkan sesuatu sebagai haknya, maka sesuatu itu menjadi haknya. Dia duduk di depan, itu perkara mubah, dia sudah dapat, maka itu adalah haknya. Dan barang siapa yang menjadikan sesuatu sebagai hak miliknya tanpa alasan yang benar, maka hal itu termasuk perbuatan merampas yang diharamkan. Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Abi Jamrah. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ada permasalahan. Kita telah mengetahui bahwasanya makruh meminta seorang berdiri dari tempat duduknya, kemudian dia duduk di tempat tersebut. Akan tetapi apa hukum makruh ini akan hilang jika pemilik tempat duduk tersebut mengizinkannya. Sebagaimana tadi kita sudah duduk, kemudian tiba-tiba ada orang yang duduk, kan ini hukumnya adalah makruh. Tapi ketika kita izinkan dia duduk di tempat duduk kita, bagaimana? Maka jika pemiliknya telah menyerahkan tempat duduknya kepada orang lain, maka tidak ada larangan untuk duduk di tempat tersebut. Sebab tempat itu adalah haknya dan ia telah menyerahkan kepada orang lain. Adapun asar dari Ibnu Umar tentang kemakruhannya, Abdul Qusay meriwayatkan ia berkata, aku pernah duduk, kemudian Ibnu Umar datang. Lalu seorang berdiri dari tempat duduknya, namun beliau tidak duduk di majlis tersebut dan ia duduk di tempat yang lain. Maka orang itu berkata, tidak mengapa engkau duduk di tempat tersebut. Ibnu Umar kemudian mengatakan, aku tidak akan duduk di tempat engkau duduk sebelumnya dan tidak juga di tempat duduk orang selainmu. Setelah sebelumnya aku melihat sendiri Nabi SAW di mana seorang mendatangi beliau, lalu seorang berdiri dari tempat duduknya, kemudian ada orang lain yang datang, itu beranjak dari duduknya dan dia duduk di tempatnya, maka Nabi SAW melarang hal tersebut. Adapun apa yang disandarkan kepada Ibnu Umar, Imam An-Nawawi mengatakan ini adalah sikap wara dari beliau. Maksudnya sikap wara dari beliau itu, Masya Allah, itu sudah tempat duduknya orang, ya sudah ana nggak mau duduk di tempat sana, walaupun mungkin orang itu mengizinkan untuk menjaga dirinya, luar biasa. Dan duduk di tempat tersebut bukanlah sesuatu yang diharamkan kalau memang pemilik tempat duduk tersebut berdiri dan merelakannya. Akan tetapi bersikap wara dari dua sisi. Yang pertama, mungkin mereka merasa segan kepada beliau, maka orang itu berdiri di tempatnya namun tidak dengan senang hati. Kemudian oleh karena itu Ibnu Umar berusaha menutupi pintu kemungkinan ini agar selamat dari hal tersebut. Atau yang kedua, mendahulukan seorang karena kekerabatan atau sesuatu hal yang makruh atau yang menyalahi hal yang utama. Oleh karena ini Ibnu Umar menolaknya agar seorang tidak melakukan sesuatu yang makruh dan menyalahi sesuatu yang utama karena dirinya, dengan mundur dari tempat di shop yang pertama, mengedepankan beliau dan hal-hal yang serupa. Karena memang karena memang disebutkan Nabi SAW, kalau kita sudah duduk di depan atau kita ada peluang untuk duduk di depan, jangan mempersilahkan orang lain. Karena al-isaru fil ibadah makruh, memudahkan orang, maksudnya memberikan orang di tempat yang memang utama di sana, kemudian kita meninggalkannya atau kita tidak mendapatkannya, maka hukumnya adalah makruh. Hukumnya ada makruh. Misalnya di shop pertama itu tinggal untuk satu orang, dia sudah mau duluan, tiba-tiba dia ngelihat ada orang lain mengatakan, oh silahkan engkau yang di depan. Jangan seperti itu. Hukumnya adalah makruh. Maka itu ada sesuatu yang tidak terpuji, bahkan disebutkan. Karena kenapa? Kalau kebaikan itu, ayo kita berlomba-lomba segera. Kalau memang itu luas misalnya, maka silahkan ajak bareng-bareng di shop depan dan yang lainnya. Nah, kemudian yang berikutnya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, masalah yang lainnya. Sebagian kaum muslimin sengaja menghamparkan sajadah. Ini biasanya di hari Jumat, kemudian di masjid-masjid kampung.
Ada orang kalau datang sholat Jumat, dia nggak duduk di sana jemaah, datang awal-awal pagi jam 9 misalnya ditaruh. Nanti dia datang jam 12 jemaah. Dia datang jam 12 supaya dia bisa duduk di depan sana. Bagaimana dengan hal ini? Atau yang serupa dengannya karena ingin mendapatkan keutamaan saf pertama, sementara mereka memperlambat datang menuju masjid. Apakah perbuatan ini dibenarkan oleh syariat? Maka disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah telah mengomentari masalah ini secara khusus. Beliau mengatakan, adapun apa yang dilakukan sebagian besar kaum muslimin dengan mendahulukan hamparan sajadah di masjid pada hari Jumat atau hari lainnya sebelum mereka datang ke masjid, maka perbuatan ini terlarang berdasarkan kesepakatan kaum muslimin, bahkan diharamkan. Bahkan diharamkan kata beliau. Apakah sholat di atas sajadah itu sah? Ada dua pendapat di antara kalangan ulama. Karena perbuatan ini termasuk merampas bagian dari masjid dengan menghamparkan sajadah di atasnya, kemudian menghalangi orang lain yang hendak mendirikan sholat yang ia telah bersegera menuju masjid untuk mengerjakan sholat di tempat tersebut. Lalu beliau melanjutkan, dan hal yang disyariatkan di masjid bahwa orang-orang hendaklah menuju shaf yang pertama. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, tidaklah kalian mengatur shaf sebagaimana para malaikat mengatur shaf di sisi Rabb mereka. Para sahabat bertanya, bagaimana para malaikat mengatur shaf di sisi Rabb mereka ya Rasulullah? Beliau menjawab, mereka menyempurnakan shaf pertama, kemudian shaf berikutnya, kemudian merapatkan shaf mereka. Dan disebutkan dalam sebuah sahihaini, diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i wa saffil awwali, summa lam yajidu illa ayyastahimu alaihi lastahamu." Seandainya kalau orang-orang itu tahu besarnya pahala menyambut azan, yaitu menjawab azan, kemudian bersop di sop yang pertama, lalu mereka tidak mendapatkannya kecuali dengan mengadakan undian, maka sungguh mereka akan mengadakan undian. Walau ya'lamu ma fi tahjiri lastabaku ilaihi. Dan seandainya mereka mengetahui pahala besar untuk bersegera datang mengerjakan sholat di waktu siang, niscaya mereka akan berlomba-lomba untuk mendatangi sholat tersebut. Kemudian dalam hadis tersebut, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka di sini disebutkan dengan sendirinya diperintahkan berlomba-lomba untuk menuju masjid. Orang-orang dianjurkan untuk ayo bersegera datang ke masjid. Apabila dia mendahului sajadahnya sementara ia berdiri terlambat, maka ia telah menyelisihi syariat dari dua sisi. Pertama, dia terlambat, sedangkan yang diperintahkan adalah bersegera. Kedua, dia telah merampas salah satu bagian masjid dan menghalangi orang yang lebih dahulu mendatangi masjid untuk mengerjakan sholat di tempat tersebut. Juga menghalangi mereka menyempurnakan shaf pertama, kemudian shaf berikutnya, kemudian dia pun akan melangkahi orang-orang yang lebih dulu datang. Dalam sebuah hadis disebutkan, seorang yang melangkahi leher-leher orang lain, maka dia telah mengambil jembatan menuju neraka jahanam. Bahkan Nabi SAW mengatakan, ijlis faqad addaita, duduklah engkau, sungguhnya engkau telah menyakiti orang lain. Maka hati-hati, ini diantara sering kita dapati, ada orang yang naruh sajadahnya di shaf pertama, dan dia datang mau adzan jemaah, akhirnya bolong shaf tersebut. Gak ada yang berani duduk di sana. Maka ini jelas ada larangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hal ini ada dua pendapat juga. Kemudian jika ia telah menghamparkan sajadah, bolehkah seorang yang lebih dahulu hadir di masjid mengangkat sajadah itu kemudian sholat di tempat tersebut? Maka dalam hal ini ada dua pendapat. Pertama, seorang tidak dibenarkan melakukannya karena hal itu termasuk memindahkan milik orang tanpa izin. Sajadahnya maksudnya, bukan tempatnya. Kemudian yang kedua, pendapat yang tepat bahwa seorang dibolehkan mengangkat sajadahnya kemudian mengerjakan sholat di tempat tersebut, karena orang yang lebih dahulu tiba maka dia lebih berhak untuk mendapatkan sholat di shaf terdepan.
dan hal ini diperintahkan, sedangkan perintah tersebut tidak mungkin dilakukan dan memenuhi hak ini kecuali dengan mengangkat sajadah tersebut. Kemudian menurut kaidah, suatu perintah tidak akan sempurna sesuai dengan kecuali dengan sesuatu, yakni unsur lain, maka sesuatu itu pun secara otomatis dijadikan sebagai perintah atau diperintahkan. Dan juga sajadah yang dihamparkan diletakkan dengan pemaksaan, dan ini adalah kemungkaran, padahal Nabi SAW bersabda, man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adaful iman. Barang siapa yang di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaknya dia rubah dengan tangannya, kalau enggak bisa dengan lisannya, kalau enggak bisa dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemah dari keimanan seseorang. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, mungkin ini sedikit yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan pertemuan kita ini tentang permasalahan adab-adab bermajlis. Maka yang pertama, kalau lagi bermajlis itu lapangkan, tawassau wa tafassahu, lapangkan, kemudian biar orang-orang yang lain itu bisa duduk. Kemudian yang kedua, cari sohib yang bagus. Cari sohib yang bisa mengingatkan kita untuk senantiasa taat kepada Allah Rabbul Alamin. Jangan sembarangan ngambil sohib. Kemudian kalau mau menghadiri majlis, maka disunahkan untuk salam, begitu juga ketika dia pergi dari majlis tersebut. Kemudian dimakruhkan memindahkan orang lain dari tempat duduknya kalau memang tempat itu adalah sesuatu yang memang sekedar mubah. Beda misalnya kalau di rumah kita, di sofa kita khusus misalnya ada di rumah itu kursi-kursi sofa, cuman di sana ada kursi goyang yang biasanya kita duduk di sana dan itu tempat favorit kita. Tiba-tiba dia datang bertamu, dia duduk di sana, maka silahkan, boleh diusir karena memang itu adalah tempat pribadi kita, dan tidak boleh seorang duduk di tempat khusus punya orang kemudian dia duduk di sana tanpa ada izin atau yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab tentang masalah adab-adab bermajlis. Insyaallah nanti kita akan sebutkan di antara adabnya yang kelima, melapangkan majlis. Kemudian tidak boleh memisahkan dua orang kecuali dengan izin keduanya, duduk di bagian akhir dari majlis, dan seterusnya. Mungkin sebelum kita cukupkan, ada pertanyaan berkaitan dengan adab-adab bermajlis atau yang lainnya yang butuh kita selesaikan. Tafadhol, mungkin ada pertanyaan. Tafadhol. Ibu-ibu mungkin ada pertanyaan. Bapak ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau nggak ada kita cukupkan jemaah. Allah ta'ala alam sawab jemaah. Semoga Allah Jalla Jalaluhu senantiasa memberikan keberkahan kepada kita jemaah. Kemudian memudahkan kita untuk terus bisa duduk di majlis taklim, duduk di majlis-majlis yang di dalamnya berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena ternyata sekadar duduk saja di sana mendengarkan kebaikan-kebaikan, maka tidak ada lain kecuali keberkahan dan kebaikan dan limpahnya rahmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala yang akan kita dapatkan. Bahkan malaikat pun merendahkan sayapnya untuk menaungi kita, dan Allah Jalla Jalaluhu menyebutkan nama-nama indah kita di atas langit, yaitu di langit yang ketujuh, di para penghuni, para malaikat dan yang lainnya. Semoga kita dimudahkan dalam mengerjakan hal tersebut, dimudahkan untuk beribadah kepada Allah, kemudian dimudahkan untuk masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.